Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Dani Sutisna, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menyajikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Alhamdulillah, tugas kali ini merupakan tugas mewawancarai dua kepala sekolah yang kami temui sebagai bentuk pelaksanaan tugas demonstrasi kontekstual dalam pengambilan suatu keputusan. Tujuan pembelajaran demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini diantaranya calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan penguji keputusan di sekolah asal masing-masing atau di sekolah yang lain. Untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 ini, kami melakukan wawancara yang pertama dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Cikajang, sekolah di mana kami bertugas. Beliau adalah Pak Nanang Ahmad Soleh, SPD MPD. Berikut wawancaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan guru penggerak. Izinkan saya Andri Dani Sutisna, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya sedang melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Alhamdulillah, pada hari ini sudah bersama kami Bapak Kepala Sekolah saya, beliau Pak Nanang Ahmad Soleh, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Cikajang. Hari ini saya akan melakukan wawancara kepada beliau perihal tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat pagi Bapak. Pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak atas memberikan waktunya kepada kami untuk melaksanakan tugas dari program guru penggerak untuk menunaikan tugas demonstrasi kontekstual. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, tidak lain adalah kami calon guru penggerak sedang melaksanakan tugas. Tujuannya adalah agar kami calon guru penggerak itu dapat melakukan sesuatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari di modul kami sebelumnya, yaitu tentang paradigma pengambilan keputusan, kemudian prinsip-prinsip pengambilan keputusan, serta pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing. Kebetulan sekarang saya sedang melakukan tugas itu. Saya ucapkan terima kasih atas Bapak sudah memberikan kesempatan pada kami untuk memberikan atau melakukan wawancara kepada Bapak. Gitu Pak ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan ke Bapak perihal tentang setiap pemimpin kan pasti dihadapkan dengan suatu tantangan yang menuntut adanya keputusan atau kebijakan Bapak ya. Kadang sok kita temui di lapangan ada keputusan yang harus betul-betul kita harus memilih di antara benar dan benar. Ada juga di sisi lain kita harus menentukan atau memutuskan atau memberikan kebijakan antara suatu masalah atau tantangan yang di posisi benar dan salah. Nah, mungkin kesempatan hari ini saya ingin mengkonfirmasi belajar dari Bapak yang kemudian akan kami analisis sebagai bentuk tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan di Bapak. Boleh Bapak ya? Siap. Baik Bapak. Punten Bapak, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang biasa Bapak hadapi selama kepemimpinan Bapak? Begini, umum sebetulnya terjadi di hampir setiap sekolah. Betul ya. Bahwa ada kasus-kasus tertentu yang memang tadi dikatakan bahwa kasus itu dilema ya, kasusnya bersifat dilematis, artinya
keputusannya benar dan benar ya, atau benar dan salah. Pokoknya sekolah dihadapkan pada kasus seperti itu penanganan kasus yang ya bersifat dilema mengambil keputusannya. Nah, untuk menurut pengalaman saya bahwa kasus-kasus itu cara mengidentifikasinya tentu saja kita harus melibatkan semua pihak, artinya baik dari identifikasi maupun nanti pengambilan putusan atau solusinya, tetap saja kita harus melibatkan seluruh pihak yang ada di sekolah ya. Demikian juga pihak dari siswa. Kasus identifikasi ini biasanya itu melibatkan terutama wali kelas dan guru BP utamanya. Jadi untuk mengidentifikasi kasusnya dulu ya, itu wali kelas dan guru BP yang paling dominan. Selanjutnya nanti ke tingkat kesiswaan dan baru sampai pada kepala sekolah. Nah, dari banyak kasus yang paling umum adalah masalah disiplin siswa ya, disiplin siswa. Sekolah tentu saja, setiap sekolah, tidak sekolah ini saja, seluruh sekolah ingin menerapkan satu disiplin yang standar lah, tertentu, artinya baik sudah ya, disiplin yang baik. Sebab semua kan berpikir bahwa sekolah itu adalah sebuah lembaga pendidikan, dan di dalam pendidikan itu yang paling pokok adalah perubahan tingkah laku. Artinya disiplin adalah salah satu hal yang paling diinginkan oleh seluruh sekolah. Nah, pada kenyataannya kasus-kasus itu sangat erat kaitannya dengan disiplin. Sebagai contoh begini, anak di dalam anak banyak yang membolos. Nah, anak yang banyak membolos kemudian ditangani oleh sekolah, kemudian diberitahukan kepada orang tuanya. Nah, orang tua tanggapannya ada yang positif, ada yang cuek ya, artinya ya namanya orang tua ya beragam banyak ya, karena kesibukan atau karena memang perhatiannya tidak cukup besar. Jadi itu kadang-kadang ya persoalannya seperti itu. Sekolah ingin menerapkan satu aturan yang ketat, yang baik. Di sisi lain perhatian orang tua tidak ada. Sama seperti sekolah gitu. Iya betul, kadang-kadang orang tua juga ada orang tua yang mengharapkan sekolah menerapkan disiplin yang sangat keras, tapi dia sendiri tidak memberi contoh. Ya. Mereka tidak berpikir bahwa kedisiplinan siswa itu artinya waktu sekolah itu hanya terbatas. Jadi sebagian besar sebetulnya peran orang tua yang paling dituntut. Jadi gimana aja? Jadi kasus-kasus seperti itulah yang menjadi kasus yang bersifat dilematik. Ya, jadi di sisi lain pihak sekolah mengharapkan setiap siswanya itu disiplin. Itu kadang ada saja tantangan dari sekolah, terutama yang datang dari keluarga si siswa gitu. Tadi ada yang mendukung, ada yang cuek, bahkan ada yang nggak peduli sama sekali, gitu seperti itu Pak ya. Baik, nah selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah seperti kasus yang tadi dijelaskan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Pak, benar atau sama-sama baik, mengandung nilai kebajikan. Lah itu biasanya Bapak penanganannya bagaimana? Kalau di sekolah ya biasanya tentu saja keputusan akhir ada di kepala sekolah. Hanya saja tentu saja pertimbangan dari terutama waktu kepala sekolah, kemudian dewan guru juga itu harus dilakukan. Artinya kita mencari masukan terlebih dahulu semuanya, lalu baru kita ambil mana kita kira-kira solusi yang terbaik
ya setelah proses tadi komunikasi dengan berbagai pihak di sekolah. Ya, di sekolah. Jadi Bapak udah terbiasa mengambil keputusan itu melibatkan seluruh warga sekolah. Betul. Walaupun memang di titik akhirnya kepala sekolah tanggung jawab, tapi ya mau tidak mau dalam prosesnya harus tetap melibatkan seluruh pihak terkait di sekolah, itu yang berkaitan dengan masalah-masalah. Baik, langkah-langkah atau prosedur tadi yang sudah dijelaskan, Bapak senantiasa ketika memutuskan sesuatu perkara atau masalah yang dihadapi tapi berkaitan dengan siswa atau guru, tentu Bapak yang dilakukan adalah melakukan musyawarah Pak ya dengan para wakasek, selanjutnya musyawarahkan atau dirapatkan di lewat guru baru dieksekusi oleh Bapak selaku pemimpin di sini gitu Pak. Jadi kalau dia jalurnya, prosedurnya masalah itu diidentifikasi oleh wali kelas ataupun guru PPK. Selanjutnya dibawa ke kesiswaan, ke wali kelas, ke wakil kepala sekolah, kemudian ke kepala sekolah, baru kemudian dimusyawarahkan bersama-sama penanganannya yang terbaik. Tetapi apabila ada kasus-kasus yang sangat mendesak, tentu saja BPK misalkan harus terlebih dahulu langsung ke sana. Jadi hal-hal yang itu yang dianggap efektif Pak ya. Jadi untuk menentukan suatu perkara permasalahan yang berkaitan dengan siswa, tentu Bapak senantiasa berkomunikasi dengan seluruh pihak di sekolah. Intinya berkomunikasi, tetapi memang tetap saja ada tindakan-tindakan yang kalau darurat, betul. Tapi tetap harus ada komunikasi, selalu harus ada. Kemudian itu Pak, tadi kan udah jelas ya yang pertanyaan nomor 3, 4 dijawabnya, di poinnya sama. Jadi setiap pengambilan keputusan yang Bapak lakukan tidak terlepas dari yang namanya komunikasi dengan berbagai pihak di sekolah. Jadi ada aturan prosedurnya Pak ya, mulai dari misalkan kalau misalkan itu masalah yang berkaitan dengan siswa, tentunya wali kelas terlebih dahulu mengidentifikasi masalahnya apa, kemudian dilanjutkan ke pihak konseling atau napi BK. Kalau misalkan di kepala di wakil di wali kelas tidak bisa menuntaskan, minta bantuan BK, dilanjut setelah itu konfirmasi lagi atau konfirmasi dengan kesiswaan, kemudian wakil kepala sekolah hasil ke Bapak. Bapak itu nanti ujungnya juga dimusyawarahkan dengan semua dewan guru gitu Pak ya. Gitu. Baik Bapak, itu menjadi karakteristik pengambilan keputusan di sekolah Bapak yang biasa Bapak lakukan gitu Pak ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di ilmu etika biasanya Bapak yang dihadapi itu seperti apa contohnya Pak? Ya mungkin terutama yang menjadi masalah adalah saja jadi kesadaran diri siswa terhadap perilaku atau peraturan yang ditetapkan sekolah itu belum nampak penuh, belum optimal. Juga tentu saja dari orang tua paling penting itu ya, baik kesadaran bahwa pendidikan itu tanggung jawab bersama. Itu ya tanggung jawab. Jadi tidak, kalau sudah menyerahkan ke sekolah, tidak sepenuhnya sekolah, tapi mereka juga tetap berperan aktif sebagai orang tua itu juga. Dan tentu saja yang dari pihak sekolahnya pun sebetulnya harus ada memang bahwa peraturan di sekolah, kedisiplinan ataupun target dan perilaku siswa itu harus disosialisasikan ke orang tua. Jadi adanya sinergitas komunikasi baik sekolah ke siswa, sekolah ke orang tua, demikian juga sebaliknya orang tua ke sekolah itu. Jadi ada timbal balik lah ya. Jadi selama ini yang Bapak rasakan mengenai tantangan itu masih belum sepenuhnya kesadaran itu muncul Pak ya, karena kita menegakkan yang namanya aturan sekolah tentu perlu yang namanya kesadaran. Kadang di praktek di lapangan
kesadaran itu tidak sepenuhnya kerjasama antara pihak sekolah dan keluarga itu tidak terjadi dengan baik, banyak terutama kesadaran itu masih belum muncul sepenuhnya di pihak keluarga gitu Pak. Jadi ketika banyak anak yang melanggar aturan sekolah, bukannya keluarga atau orang tuanya itu bagaimana ke anak-anak supaya mengikuti aturan sekolah, tapi nyatanya ada yang tadi kata Bapak kan, ada yang proaktif, ada yang biasa-biasa, bahkan ada yang sama sekali nggak peduli kan gitu. Jadi mungkin itu tantangannya Pak ya gitu, menegakkan aturan sekolah. Baik, apakah Bapak memiliki sebuah semacam penanganan tertentu atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus yang sifatnya dilematika? Misalkan ada kasus penanganannya itu cara mengatasinya itu ada beberapa musyawarah yang terjadwal. Kira-kira pernah nggak yang seperti itu dilakukan oleh Bapak selama Bapak menjabat kepala sekolah? Dan sampai saat ini saya pikir saya belum membuat. Seharusnya memang harus ada, karena kita bisa membuat sebuah kebijakan tentu harus ada monitoring, ada evaluasi dan sebagainya. Tapi sampai saat ini belum memiliki jadwal khusus. Hanya apabila kasus-kasus itu bersifat kalau ada kasus ditangani langsung gitu. Jadi belum ada jadwal ya. Bisa saja itu terjadi kalau misalkan kasusnya lihat gimana kasusnya iya. Baik, kalau misalkan selagi masih bisa ditangani hari itu juga bisa diselesaikan Pak ya gitu. Iya, kalau bisa. Baik Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus sifatnya dilematis gitu Pak? Ada tidak yang membantu membuat kebijakan keputusan tersebut? Sudah dikatakan tadi, untuk mengambil keputusan itu selalu ada musyawarah. Jadi semakin banyak orang yang dilibatkan, saya yakin akan semakin keputusan itu akan semakin bisa memperkecil risiko. Ya, jadi solusinya mendekati. Nah, kalau memang tidak sampai menyelesaikan masalah secara habis, minimal kan memperkecil permasalahan begitu. Jadi yang penting itu melibatkan semua pihak. Gitu. Jadi dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak itu merumuskan dilema etika gitu. Kira-kira apa pelajaran yang biasa dari setiap menghadapi masalah? Ya, yang pasti itu komunikasi efektif, betul. Seluruh warga sekolah atau warga sekolah dengan masyarakat atau pokoknya semua pihak yang terlibat ya, komunikasi dan tentu saja kolaborasi kerjasama ya untuk menangani masalah tersebut ya, permasalahan tersebut. Kita akan memberikan dampak yang lebih baik gitu, baik terhadap permasalahannya sendiri maupun terhadap kerjasama ataupun hal-hal lain di sekolah. Kalau komunikasi efektif dan kolaborasi dilaksanakan gitu. Iya, dilaksanakan. Jadi alhamdulillah, jadi keputusan yang biasa Bapak ambil sebagai kepala sekolah atau pembina di sekolah yang Bapak pimpin senantiasa selalu pasti melakukan komunikasi dengan berbagai pihak di sekolah gitu banyak, karena keputusan itu nggak boleh sifatnya subjektif, tapi harus betul-betul melihat dari sudut pandang latar belakangnya dan tentunya agar keputusan tadi yang biasa Bapak ambil pasti memiliki kemaslahatan yang baik tentunya gitu Pak ya. Yang kedua mungkin bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga tentunya harus selalu tidak menyimpang dari nilai kebajikan. Kemudian tentu ini karena urusan siswa, tentu harus selalu berpihak pada siswa gitu Pak ya. Dengan jalan seperti itu mungkin keputusan atau kebijakan yang biasa Bapak ambil diputuskan itu pasti bernilai baik ya di segala apapun gitu Pak ya. Amin. Semoga ya. Bapak terima kasih ini atas waktunya. Alhamdulillah saya mendapatkan banyak ilmu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Sekali lagi terima kasih atas bantuannya Bapak sudah memberikan saya waktu untuk melaksanakan tugas
demonstrasi kontekstual ini. Semoga Bapak selalu sehat Pak ya. Terima kasih, jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak. Terima kasih sahabat penggerak. Alhamdulillah wawancara yang pertama dengan kepala sekolah kami, Bapak Nanang Ahmad Soleh, sudah dilakukan. Semoga saya mendapat pelajaran banyak tentang pengambilan keputusan. Tadi udah banyak pengalaman yang disampaikan oleh beliau, senantiasa mementingkan kolaborasi, komunikasi dengan berbagai pihak yang ada di sekolah. Itu menjadi kunci. Setiap kebijakan atau keputusan itu selalu bisa dipertanggungjawabkan. Juga keputusan atau kebijakan tersebut tidak menyimpang dari yang namanya nilai dan kebajikan, serta tentunya keputusan yang selalu diambil harus selalu berpihak kepada murid. Demikian acara wawancara dengan kepala sekolah kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya wawancara yang kedua kami lakukan kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Banjarwangi, sekolah penggerak angkatan pertama. Beliau adalah Bapak Rosadi, SPD. Berikut wawancaranya bersama beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru penggerak. Saya Andri Dani Sutisna, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan sore hari ini saya sudah di kediaman salah seorang kepala sekolah SMP Negeri 1 Banjarwangi. Beliau Pak Rosadi, ya, betul. SPD. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mencari beliau dalam rangka melaksanakan tugas tentang demonstrasi kontekstual di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Alhamdulillah sore hari ini saya sudah bersama beliau, ingin mencoba mengambil pengalaman dari beliau, menanya perihal tentang pengalaman beliau selama menjadi pemimpin di sekolah SMP Negeri 1 Banjarwangi. Tentunya di setiap sekolah pasti ada masalah atau tantangan-tantangan yang dihadapi, yang itu diperlukan suatu keputusan atau kebijakan yang betul-betul bijaksana. Nah, kesempatan sore hari ini saya mencoba menggali pengalaman beliau selama menjadi kepala sekolah di sekolah beliau. Bagaimana sih biasanya beliau itu menentukan atau mengambil kebijakan atau memutuskan sesuatu perihal masalah-masalah yang dihadapi selama beliau menjadi pemimpin sekolah. Baik Bapak, terima kasih Pak Rosad sudah memberikan kami kesempatan untuk membicarakan Bapak. Semoga pertemuan sore hari ini mendapat barokah, mendapat masalah. Oke, saya dapat ilmu dari Bapak. Bapak juga bisa membantu penyelesaian tugas saya di modul 3.1. Baik Bapak, ini ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan. Tidak lain adalah ingin menggali pengalaman Bapak gitu, karena tadi poinnya adalah modul 3.1 itu tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nanti itu tentu korelasinya dengan tugas Bapak, karena Bapak adalah kepala sekolah Pak ya, pimpinan sekolah Bapak. Jadi mohon Pak, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Bapak mungkin bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah yang biasa dihadapi di sekolah Bapak, yang dimana kasus-kasus tersebut itu mengandung unsur dilema etika atau rujukan moral. Kira-kira bagaimana Bapak? Baik, Pak Haji, terima kasih. Ini menurut pengalaman memang betul dalam cara mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di sekolah kami, terutama yang berhubungan dengan nilai etika, diantaranya yang mungkin ini sering terjadi di mana saja ya, yaitu tentang kedisiplinan siswa, di mana kedisiplinan siswa itu betul-betul adalah masalah yang perlu dihadapi dan perlu dipecahkan. Yang mana di sini tentang kedisiplinan siswa itu diantaranya ini adanya sebuah perjuangan. Kenapa disebut sebuah perjuangan? Karena kami kadang-kadang ini harus memberikan sebuah pemahaman tentang kedisiplinan yang harus ditegakkan oleh sekolah dan ditaati oleh seluruh peserta didik, terutama yang mana kaitannya ini kadang-kadang
tidak adanya dorongan atau seolah-olah penegakan yang bersifat membantu pihak sekolah, di antaranya yaitu di pihak orang tua. Kadang-kadang pihak orang tua itu tidak di antaranya belum bisa mendorong sepenuhnya tentang kedisiplinan yang ada di sekolah, sehingga kami betul-betul merasa kewalahan. Nah, sehingga dalam hal ini kalau dilihat dari aturan atau tata tertib yang ada di sekolah kami itu harus ditaati. Aturan-aturan tersebut, ya aturan-aturan itu kan semuanya positif. Nah, kalau misalkan sebagai orang tua bisa memahami dan bisa membantu untuk mendorong anak-anaknya, yang mungkin ini bisa menjadi sebuah kekuatan untuk sekolah tersebut. Nah, ini di sisi lain ini adalah sebuah kedisiplinan yang harus betul-betul dilaksanakan oleh para peserta didik. Tapi di sisi lain orang tua belum mendorong sepenuhnya membantu kami dalam penegakan kedisiplinan itu, sehingga terjadilah dilema etika yang betul-betul menjadi sebuah masalah bagi kami. Gitu. Jadi masalah atau kasus yang biasa dihadapi yang berkaitan dengan dilema etika biasanya dalam penegakan kedisiplinan siswa di sekolah gitu Pak ya, yang tidak sepenuhnya didukung oleh pihak keluarga, terutama dari orang tua, sehingga tidak ada keseimbangan antara sekolah dengan pihak keluarga. Pantas kalau misalkan anak melanggar, kurang dukungan support system dari keluarga sendiri gitu Pak ya. Jadi kita juga memutuskan terhadap si anak yang melanggar aturan sekolah karena sok bingung. Di sisi lain kita harus menegakkan aturan, di sisi lain anak melanggar itu karena tidak ada dukungan dari keluarganya. Seperti itu. Baik Bapak. Terus selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tadi, yang terutama untuk kasus-kasus yang ada di dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Biasanya itu Bapak cara pengambilan keputusannya itu bagaimana? Selama ini yang bisa saya lakukan sebagai seorang pemimpin atau kepala sekolah, kami selalu bermusyawarah terutama dengan para wakasek yang ada di sekolah kami ini. Itu yang mungkin yang pertama yang harus saya lakukan, itu adanya musyawarah. Dimusyawarahkan, dibicarakan para wakasek itu Pak ya, agar tentunya mendapat pertimbangan. Sehingga dalam mengambil keputusan itu betul-betul melibatkan segala sesuatu yang ada di sekolah, terutama pihak tertentu gitu Pak ya. Dalam mengambil kebijakan atau keputusan itu betul-betul harus mendapat persetujuan dari mereka. Ya gitu Pak ya. Langkah-langkah Pak, prosedur seperti apa yang biasa lakukan dengan komunikasi dengan para wakasek itu, biasanya prosedurnya itu bagaimana gitu Bapak? Langkah-langkah yang diambil atau prosedur yang diambil yang biasa saya lakukan sebagai pimpinan, yaitu seperti tadi yang telah diungkapkan, yaitu yang pertama adalah bermusyawarah dengan para wakasek, selanjutnya dimusyawarahkan dengan para dewan guru. Seperti itu. Jadi Bapak senantiasa yang pertama melibatkan wakasek untuk dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya di forum ruang guru gitu Pak ya. Dikomunikasikan lagi dengan semua guru di sekolah Bapak. Terus Pak, hal-hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang sifatnya dilema etika gitu Pak? Yang bisa diambil supaya lebih efektif dalam pengambilan keputusan, yaitu dengan berkomunikasi yang lebih penting, diskusi dan komunikasi dengan wakasek dan seluruh dewan guru yang ada di sekolah kami. Seperti itu. Komunikasi itu penting Pak ya. Jadi agar supaya keputusan itu betul-betul diketahui oleh semua pihak yang di sekolah, jadi komunikasi minta sama wakasek, kemudian dewan guru semua harus dilakukan gitu Pak ya. Seperti itu. Baik Pak. Begitu hal-hal apa saja yang selama ini mungkin menjadi tantangan Bapak selama Bapak menjabat sebagai petinggi sekolah Bapak itu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang tadi Pak yang mengandung unsur dilema etika? Bisa tantangannya itu apa Pak?
Baik, itu yang terjadi, tantangan yang terjadi yang dirasakan yaitu adalah diantaranya seperti kurangnya kesadaran kesadaran pada siswa tersebut, lalu peran orang tua, pemahaman orang tua yang bisa membantu tentang pentingnya proses pendidikan sekolah itu. Jadi memunculkan kesadaran belum maksimal dilakukan gitu. Nah, belum adanya kesadaran dari si individu tersendiri, terutama tadi tahu keluarga si tadi gitu Pak ya. Gitu. Baik Bapak. Terus apakah Bapak memiliki sebuah skenario atau mungkin jadwal tertentu Pak untuk menyelesaikan kasus-kasus yang cepat memiliki unsur dilematika gitu? Ada tidak Pak jadwal khusus gitu Pak untuk menyelesaikan masalah seperti itu? Kalau dilihat dari jadwal khusus itu tidak ada. Jadi dilihat dari kapasitas kasusnya, seberapa besarnya kasus tersebut, sehingga ada yang harus disegerakan pada saat itu. Dan kalau misalkan ini dimusyawarahkan dulu, nanti pengambilan keputusan atau hasilnya nanti bisa ditindaklanjuti seperti itu. Selama ini mah jadi nggak ada jadwal khusus gitu Pak dalam menangani masalah-masalah sifatnya dilematika gitu Pak ya. Iya. Jadi akan lebih efektif kalau misalkan masalah itu secepatnya dilaksanakan gitu. Iya, harus secepatnya dilihat dari kasusnya. Gitu. Terus Pak, selama Bapak itu menentukan keputusan kebijakan yang Bapak lakukan gitu, kira-kira ada tidak seorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak, mempermudah Bapak dalam menentukan suatu kebijakan perihal yang dihadapi masalah Bapak yang dihadapi oleh Bapak gitu, masalah biasanya apa? Biasanya yang bisa dianggap membantu dalam menyelesaikan sebuah kasus ini yaitu Wakasek dan guru-guru yang dewan guru, terutama di sini ada istilahnya BK, guru BK ya. Atau kalau misalkan memungkinkan semua guru juga bisa membantu, ya bisa dilibatkan seperti itu. Jadi siapa saja warga sekolah yang ada di sekolah kita itu sangat berperan penting. Betul, karena kita sebuah lembaga. Gitu. Baik Bapak, sebenarnya dari hal yang tadi disampaikan oleh kami Pak, itu kan selama ini Bapak tentu banyak menghadapi banyak masalah atau kasus-kasus yang Bapak temui di sekolah gitu. Kira-kira pengalaman penting apa Bapak selaku kepala sekolah atau pemimpin ketika mau menentukan keputusan atau ketika dalam menentukan suatu kebijakan sekolah, sifatnya kebijakan itu bisa yang pertama mungkin bisa dipertanggungjawabkan Pak ya, kedua mungkin karena ini berkaitan dengan tadi masyarakat siswa, tentunya berpihak kepada mereka seperti itu Pak. Dan yang paling utama lagi adalah tidak melanggar nilai kebajikan. Nah biasanya dari pengalaman yang selama ini Bapak hadapi atau temui gitu, poin penting apa yang bisa diambil pelajaran oleh Bapak? Pengalaman yang bisa diambil atau dipetik dari memecahkan sebuah permasalahan itu tidak terlepas dari sebuah musyawarah, di mana dalam musyawarah itu setiap masalah bisa diselesaikan dengan cara komunikasi yang efektif dan berdiskusi dari semua unsur, baik dari kepala sekolah, wakasek, dan guru. Nah itu yang bisa diambil. Jadi hikmahnya bahwa setiap pemecahan masalah itu harus selalu dimusyawarahkan, karena dengan jalan komunikasi dan berdiskusi itu akan bisa diselesaikan seperti itu. Di poinnya Bapak dapat pengalaman penting adalah kita harus selalu berkomunikasi gitu Pak ya. Seperti itu. Harus komunikasi, harus berkolaborasi dengan berbagai pihak di sekolah, karena kebetulan Bapak kan ada membantu kepala sekolah, wakasek itu sangat juga membantu. Utamanya semua warga sekolah dalam menentukan keputusan yang Bapak ambil itu tidak terlepas dari keterlibatan mereka semua gitu Pak ya. Baik, alhamdulillah Bapak, ini terima kasih sekali lagi atas waktunya sudah membersamai saya melaksanakan tugas ini di modul 3.1 ini Bapak, tentang nilai-nilai kebajikan, pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan bagi seorang pemimpin gitu Pak. Semoga obrolan kita atau wawancara sore hari ini bisa membawa hikmah bagi saya khususnya gitu Pak. Amin. Semoga saya juga mendapat pelajaran dari pengalaman Bapak. Iya. Kemudian
kita hanya bisa berharap semoga keputusan kita entah itu di rumah atau di sekolah betul-betul ada dalam keputusan yang betul-betul bijaksana gitu Pak ya, yang bisa dipertanggungjawabkan serta tidak menyimpang dari nilai kebajikan. Sepakat. Sekali lagi Bapak terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf ini mengganggu sore-sore Bapak gitu. Tidak masalah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih teman-teman penggerak. Alhamdulillah tugas wawancara kedua Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Banjarwangi, beliau Pak Rosa sudah selesaikan melaksanakan. Semoga pertemuan ini menjadi hikmah, menjadi pelajaran yang penting bagi saya khususnya gitu. Ada poin penting yang saya dapat dari obrolan tadi, bahwasanya namanya komunikasi, kemudian kolaborasi, melibatkan semua warga pihak sekolah dalam menentukan suatu kebijakan atau keputusan itu sangat penting, sangat harus dilakukan agar suatu kebijakan atau keputusan itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan serta tidak menyimpang dari nilai kebajikan, tentunya berpihak kepada murid yang ada di sekolah kita. Sekali lagi terima kasih Bapak. Sama-sama Pak Haji. Itu saja teman-teman, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis dan refleksi dari hasil wawancara yang dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut. Analisis dan refleksi dari wawancara yang dilakukan terdapat persamaan dan perbedaan. Ada persamaan di antara kedua kepala sekolah, yaitu ketika memutuskan sebuah keputusan atau kebijakan yang dibuat selalu menyandarkan pada komunikasi atau musyawarah dengan seluruh warga sekolah. Namun, ada perbedaan dalam cara mereka menjalankan prosedur dalam pengambilan keputusan. Sebuah kasus dilema etika, misalnya, satu pemimpin lebih prosedural dengan melibatkan wali kelas, guru BK, kesiswaan, atau wakil kepala sekolah, dan terakhir baru melibatkan kepala sekolah. Itu pun masih harus dimusyawarahkan kembali dengan seluruh rekan guru. Hal yang menonjol adalah bagaimana masing-masing pimpinan mengatasi tekanan atau tantangan yang berbeda sesuai dengan gaya kepemimpinannya atau bahkan pengalamannya masing-masing. Analisis dan refleksi berikutnya diantaranya hal yang menarik yang muncul saat wawancara. Kedua kepala sekolah memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Kedua pemimpin sekolah selalu melibatkan seluruh warganya dalam proses pengambilan keputusan. Suatu keputusan atau kebijakan atas kasus yang dihadapi tidak memiliki jadwal yang terukur dalam penanganannya. Komunikasi atau keterbukaan menjadi dasar pengambilan keputusan atau kebijakan. Ketika dibandingkan dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan, walaupun mereka mempraktikkan keterlibatan tim dan keadilan, belum ada pembahasan mendalam tentang bagaimana mereka menerapkan semua langkah pengujian secara terstruktur. Analisis dan refleksi berikutnya, saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi. Tentu mengujinya dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diperoleh itu akan lebih bijaksana. Kemudian saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan secepatnya dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu di lingkungan kelas saat menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh siswa. Demikian tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga kita semua senantiasa menjadi pendidik yang selalu bisa membuat keputusan yang bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.